Hujan rakyat soalnya. Halo, selamat malam. Selamat datang di kelas PPKN. Berjumpa lagi dengan saya Farid Mansur. Selamat malam Mbak Siti Nuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Apa kabarnya, Mbak? Ya. Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk belajar ya, Mbak, malam hari ini? Eh, untuk teman-temannya mungkin bisa diberitahu kalau kelas kita sudah mulai. Bisa disampaikan dulu sama teman-temannya. Iya. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Tadi saya mau coba buka ternyata nggak bisa ini. Ya nggak apa-apa. Ini sambil ya, sambil kerja. Ya nggak apa-apa. Yang penting masih bisa nanti mengikuti materi aja. Baik, selamat malam buat Mbak Winnie. Selamat malam, Mbak Winnie. Selamat malam. Oke, baik. Kami tunggu ya Mbak Siti. Teman-temannya yang lain dipanggil. Mbak Winnie, halo, selamat malam. Halo, Mbak Winnie bisa dengar suara saya? Halo. Iya, malam hari ini Mbak Winnie belum respon ini. Ini bisa dengar suara saya atau enggak ya kira-kira? Siapa tahu mungkin suaranya tidak sampai di sana. Halo, Mbak Winnie. Halo. Baik, kita sambil menunggu teman-teman dulu karena ini baru dua orang. Kita ngobrol-ngobrol dulu karena ini untuk Mbak Siti baru menghubungi teman-teman yang lain. Semoga teman-teman yang lain juga cepat datang dan masuk ke kelas agar kelas ini bisa segera dimulai. Karena kita tahu bahwasanya minggu kemarin kita sempat gak ketemu ya karena ada lost connection di jaringan saya. Jadi mohon maaf untuk yang kemarin karena belum bisa masuk. Kemarin udah dipersiapkan dengan baik tapi ternyata koneksinya tidak mendukung. Jadi mohon maaf. Semoga malam hari ini kita dapat berjalan dengan lancar dan ini secara sinyalnya bagus sekali sinyalnya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Ini masih baru dua orang, kita masih tunggu lagi teman-teman yang lain. Halo Mbak Winnie. Mbak Winnie bisa dengar suara saya? Halo Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Halo.
Halo, Mbak Siti dan Mbak Winnie. Halo. Baik, bisa ya. Ini Mbak Winnie belum merespon ini. Kira-kira bisa dengar suara saya atau tidak ya? Ya, Mbak Winnie. Kalau Mbak Siti bisa ya, alhamdulillah. Jelas suara saya jelas ya sampai sana. Untuk suara saya jelas ya. Ataukah mungkin bindeng atau bagaimana jelas ya? Baik, berarti tidak ada gangguan apapun. Karena di sini secara sinyalnya pun bagus. Semoga nanti ke depan sampai selesai kayak gini terus gitu ya. Jaringan kita tidak terputus. Baik, malam hari ini nanti kita jamnya lebih panjang ya. Jadi ada 3 jam pelajaran. Pada malam hari ini ada 3 jam pelajaran. Berarti nanti ada 1,5 jam kurang lebih ya. 1,5 jam sampai jam berapa ya, setengah 11 berarti jam setengah 11 waktu Taipei. Kalau di tempat saya nanti berarti sampai jam setengah 10 seperti itu. Oke, selamat malam buat Mbak Winnie. Iya, tadi saya panggil-panggil nggak datang, nggak ada suaranya. Siapa tahu saya kira nggak kedengeran mikrofonnya. Atau lagi sibuk tadi ya Mbak Winnie? Iya, teman-teman semua baru 2 orang Mbak Winnie. Yang lainnya belum masuk. Yang lainnya belum masuk ini. Mungkin bisa dipanggil teman-temannya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain. Sekarang baru 2 orang yang masuk ke kelas. Mbak Winnie pada malam hari ini sambil ngapain ini belajarnya? Halo? Halo? Iya, baik. Halo juga. Iya, iya, iya. Kita masih tunggu teman-teman yang lain ya. Karena ya ini belum memasuki waktu 10 menit. Nanti kalau sudah 10 menit, walaupun cuma 2 orang, kita mulai gimana? Gak apa-apa ya. Nanti teman-temannya menyusul. Nanti teman-temannya tinggal mengikuti aja. Yang penting nanti kita mulai. Ya, baik. Masih semangat ya malam hari ini untuk belajar PPKN-nya? Masih tetap semangat ya? Masih tetap menebar senyum-senyum gitu. Ya, senyum-senyumnya masih oke semuanya pokoknya. Semangat banget. Iya, iya. Baik. Kalau dari siswanya semangat, apalagi gurunya pasti tambah semangat karena bisa melihat siswa-siswinya semangat semua gitu ya. Baik, kita tunggu beberapa saat lagi sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini. Ya, doa kita sama-sama semoga pada malam hari ini kegiatan belajar mengajarnya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan sedikit apapun gitu ya. Tidak ada hambatan sama sekali. Itu yang kita harapkan bersama. Semoga tidak terjadi loss connection lagi. Kemudian tidak terjadi slide yang macet dan lain sebagainya. Yang kita harapkan pada malam hari ini kita dapat menyelesaikan pelajaran ini dengan baik dan ilmu nanti bisa terserap dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Ya, saya senang sekali malam hari ini dengan semangat-semangatnya ini. Baik. Ya, kita langsung aja mulai. Nanti yang teman-teman bisa nyusul saja, teman-teman yang lain bisa nyusul, bisa mengikuti. Karena kalau kita tunggu sampai mungkin teman-teman datang, waktu kita akan terbuang. Seperti itu ya. Jadi kita langsung mulai saja.
Halo, gimana suara saya masih putus-putus, Pak Winnie? Gimana suara saya? Baik, kita langsung mulai saja. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat diserap dengan baik. Mari kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya ucapkan selamat datang di kelas PPKN. Tetap semangat, tetap tebar senyum. Semoga ini nanti sampai dengan akhir kita masih selalu semangat dalam menerima pelajaran gitu ya. Baik, kita langsung masuk pada materi. Nah, masih ingat dengan materi yang kemarin ya? Ini sedikit mengulas materi yang kemarin berkaitan dengan usaha pembelaan negara penting dilakukan. Ini kita bisa berkaca pada kehidupan manusia sebelum adanya negara. Ini udah pernah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Ya, kita udah pernah bahas berkaitan dengan usaha pembelaan negara penting dilakukan. Baik, ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan manusia ini sebelum adanya suatu negara. Sebelum negara itu terbentuk. Ini menurut pendapat dari Thomas Hobbes kemarin, itu yang pertama ada Homo homini lupus, yaitu manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain. Manusia memangsa manusia yang lain, kayak gitu. Kemudian ada yang namanya bellum omnium contra omnes, yang artinya adalah perang manusia lawan manusia. Kenapa mereka bersifat seperti ini? Karena tujuannya adalah dia ingin mempertahankan hidup, dia survive, tapi mereka belum tahu bagaimana cara survive yang benar, kayak gitu kan. Karena belum ada aturan-aturan yang mengatur manusia di dalamnya. Maka yang terjadi adalah manusia menjadi sebuah atau menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Ataupun manusia itu perang melawan manusia sendiri, seperti itu. Baik. Halo. Halo, suara saya bisa kedengaran? Oh, Mbak Siti Nur Aini, suara saya gimana? Jelas tidak? Untuk suara saya. Jelas ya? Baik, untuk Mbak Winnie mungkin ada ini ya problem di internetnya, jadi ya mungkin bisa menyimak atau nanti setelah pembelajaran dan saya upload nanti bisa dilihat lagi, bisa diputar ulang seperti itu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi seperti ini yang kita pernah ulas kemarin pada pertemuan yang kemarin ini, yang sebenarnya akan kita bahas pada pertemuan yang kemarin gitu kan, tapi ternyata kemarin ada kejadian lost connection ya, akhirnya pada malam hari ini kita ulas sedikit lagi dan akhirnya kita masuk pada yang berikutnya ya. Ada alasan penting ya, ada alasan pentingnya usaha pembelaan negara. Alasan yang pertama itu apa sih? Kenapa kita harus melakukan pembelaan negara gitu kan? Kenapa negara kita itu harus kita bela gitu? Nah, pembelaan negara ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Pembelaan negara itu merupakan suatu kewajiban bagi warga negara. Penting sekali bagi warga negara itu untuk melakukan pembelaan kepada negara. Alasannya apa? Yang pertama, kita bisa melihat yaitu untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik itu ancaman dari luar negeri maupun ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari luar negeri berarti itu adalah penjajah-penjajah
gitu ya. Penjajah-penjajah dari negara lain selain dari negara kita sendiri, seperti itu. Saya mungkin tidak menyebutkan negaranya, namun kita bisa melihat bentuk penjajahan-penjajahan yang terjadi gitu kan. Mungkin dalam sektor perusahaan, sektor perdagangan dan lain sebagainya, seperti itu. Itu bisa terjadi suatu penjajahan-penjajahan kalau di era yang sekarang ini. Kalau pada zaman lampau, kita bisa lihat pada zaman Jepang dulu, Indonesia dijajah oleh Jepang. Maka kita harus mempertahankan negara ini agar tidak terjajah lagi oleh Jepang. Dulu kita dijajah oleh Belanda, berarti bagaimana kita harus mempertahankan negara kita ini agar tidak dijajah lagi oleh Belanda. Nah, seperti itu. Artinya apa? Alasan yang paling penting sekali, yaitu untuk mempertahankan negara ini dari berbagai macam ancaman, baik itu ancaman dalam negeri maupun ancaman luar negeri. Karena gak hanya luar negeri saja yang ingin menghancurkan negara ini, bahkan ketika sudah merdeka pun dari dalam negeri itu menimbulkan sebuah ancaman-ancaman, muncul sebuah ancaman-ancaman. Kita bisa melihat dulu waktu Papua gitu kan, ya, Timor Leste gitu kan, ada Papua Merdeka, kemudian yang sekarang ini akhirnya sudah keluar, yaitu Timor Leste sudah menjadi berdiri di negara lain, ada GAM. Nah, kayak gitu, itu adalah ancaman dari dalam negeri itu sendiri. Itu adalah sebuah ancaman-ancaman dari dalam negeri. Maka kita harus, agar negara kita ini aman, tentram gitu kan, dari berbagai macam ancaman, maka kita harus memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Agar apa? Kita memang benar-benar, oh saya ini loh orang Indonesia gitu kan. Oh saya ini loh bertanah air Indonesia. Kalau kita sudah melekat jiwa itu, maka sifat untuk mempertahankan negara ini itu ada. Jadi kita tidak acuh terhadap negara kita. Nah, seperti itu. Itu alasan yang pertama, yaitu untuk mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Karena kita bisa ketahui sendiri bahwasanya Indonesia itu terpecah-pecah menjadi berbagai macam pulau gitu kan, berpulau-pulau. Nah, walaupun kita terpisah oleh lautan dan berbentuk pulau-pulau, baik itu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua dan lain sebagainya, maka kita harus selalu menjaga keutuhan wilayah tersebut. Agar apa? Agar wilayah yang sudah kita miliki, yang sudah diperjuangkan pada zamannya dulu, itu dapat selalu dipertahankan utuh dan tidak berkurang. Ya, walaupun kita ketahui sendiri wilayah kita sudah berkurang gitu kan, banyak wilayah-wilayah yang dikuasai oleh negara lain gitu kan, kita selalu kalah kayak gitu. Ada pulau-pulau yang sudah dikuasai oleh negara lain, seperti itu. Yang baru masuk ke kelas, saya ucapkan selamat malam Mbak Nisya. Ya, selamat mengikuti kelas PPKN. Semoga ilmunya ini nanti bisa terserap ya. Baik, waalaikumsalam. Selamat malam ya, gak apa-apa. Ini baru juga kita mulai karena kita tadi menunggu teman-teman. Ya, ini Mbak Winnie keluar ini ya, Mbak Winnie mungkin keluar karena jaringan koneksinya yang kurang bagus tadi katanya. Ya, gak apa-apa. Itu yang kedua. Ya, sama-sama. Baik, kita kembali lagi ke materi. Itu yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita harus membela negara kita gitu kan, penting sekali. Yang ketiga yaitu merupakan panggilan sejarah. Ya, alasan usaha pembelaan negara yang berikutnya yaitu merupakan panggilan sejarah. Kita dapat melihat atau kita kembali pada zaman dulu, zaman sebelum merdeka,
negara kita dijajah oleh berbagai macam negara gitu kan. Jadi negara jajahan yang bahasanya ya tidak hanya satu kali dua kali gitu kan, berkali-kali. Nah itu butuh perjuangan yang sangat besar sekali dalam rangka untuk memerdekakan negara kita. Ya tidak hanya pikiran, tenaga yang diperjuangkan untuk berdirinya suatu negara ini, bahkan nyawa pun. Kalau kita membaca sejarah dulu kan, korbannya sangat banyak sekali. Itu hanya semata-mata untuk memerdekakan negara kita. Maka apa? Ketika kita kembali lagi berkaca pada perjuangan para pahlawan, malah khususnya pada hari ini gitu kan. Ada yang masih ingat hari ini tanggal berapa? Ada yang masih ingat hari ini tanggal berapa? Teman-teman? Hari ini tanggal 10 November ya. 10 November. Iya, kebetulan hari ini pada tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Ya, betul sekali. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, maka kita bisa lah berkaca kembali ke belakang perjuangan para pahlawan-pahlawan terdahulu gitu kan. Baik, semangat, harus selalu semangat. Perjuangan-perjuangan para pahlawan yang terdahulu yang sudah mengorbankan pikiran, jiwa, raga, bahkan nyawanya hanya untuk kemerdekaan kedaulatan negara Republik Indonesia ini gitu kan. Maka ketika negara ini sudah merdeka berkat perjuangan para pahlawan kita terdahulu, kita tidak boleh seenaknya gitu kan. Kita tidak boleh seenaknya hanya duduk-duduk menikmati gitu, tapi kita harus ada upaya untuk membela negara ini dari berbagai macam ancaman. Ya kita berkaca lagi, oh dulu perjuangannya aja sampai segitu ya kan, nyawa jadi taruhan. Masa kita ketika sudah merdeka seperti ini, kita tidak melakukan pembelaan-pembelaan, kita tidak berusaha untuk mempertahankan negara kita agar tidak direbut oleh negara lain. Karena saya yakin ada banyak berbagai macam negara itu yang mengincar negara kita gitu kan. Karena di negara kita itu termasuk negara yang kaya gitu kan, kaya akan sumber daya alamnya gitu kan, baik itu sumber daya alam yang jenisnya adalah sumber daya alam hutannya gitu kan, hutannya masih banyak, hijau-hijau gitu kan. Kemudian dari sumber-sumber yang lain, sumber minyaknya banyak dan lain sebagainya, itu pasti banyak negara-negara lain yang mengincar seperti itu. Jadi kita harus kembali lagi berkaca pada sejarah terhadap perjuangan para pahlawan dulu agar apa? Agar negara ini tetap berdaulat, tetap merdeka, jangan sampai diambil oleh negara lain. Oleh karena itu, semua ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Jadi pembelaan negara itu merupakan suatu kewajiban bagi negara. Halo? Halo? Halo teman-teman, suara saya gimana? Masih putus-putus? Halo? Dengar ya? Baik, saya lanjutkan lagi. Ada yang tanyakan dulu mungkin berkaitan dengan pentingnya usaha pembelaan negara? Ada yang tanyakan dulu sebelum saya lanjut pada poin yang berikutnya? Ada yang tanyakan? Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap paham. Penjelasan saya tadi saya anggap paham semua teman-teman yang ada di sini ya. Saya anggap paham. Baik, selamat malam buat Mbak Aisyah, selamat mengikuti kelas. Saya lanjutkan poin yang ketiga, yaitu fungsi negara dalam kaitannya dengan
pembelaan negara. Fungsi negara dalam kaitannya dengan pembelaan negara. Ada berbagai macam fungsi ini ya. Negara memiliki berbagai macam fungsi kaitannya dengan pembelaan negara. Yang pertama ini menurut dari Miriam Budiarjo, ada fungsi penertiban, law and order, ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, ada fungsi pertahanan, ada fungsi keadilan. Ya, semua fungsi-fungsi negara tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara, karena keduanya itu pasti saling berkaitan. Nah, seperti itu. Baik, selamat malam juga Mbak Aisyah. Nah, ini kita akan bahas satu-satu berkaitan dengan fungsi-fungsi ini, fungsi negara ini ya. Kita bahas satu-satu fungsi negara ini. Fungsi negara yang berhubungan dengan pembelaan negara ya. Fungsi negara ini yang berhubungan dengan pembelaan negara, yang pertama yang akan kita ulas yaitu fungsi pertahanan. Baik ya. Fungsi pertahanan. Kita bisa melihat fungsi pertahanan ini untuk menjaga dan mempertahankan negara dari kemungkinan ya, dari kemungkinan serangan dari luar ya. Kemungkinan ada serangan dari luar, adanya satu alat pertahanan, ada TNI, dan kedua alat perlengkapan, alat utama senjata gitu kan, ada senjatanya juga ya. Kita bisa melihat poin yang pertama ini ya, fungsi pertahanan. Yang namanya fungsi pertahanan ini untuk menjaga pertahanan negara dari segala kemungkinan yang akan muncul, baik itu serangan dari dalam negeri maupun serangan dari luar negeri. Makanya apa? Di suatu negara pasti mereka memiliki alat pertahanan. Pasti mereka memiliki tentara. Kalau di Indonesia ada tentara gitu kan. Mungkin kalau di luar negeri ada yang namanya sendiri gitu kan. Ada polisi, ada tentara, ada kepolisian, dan ada yang lainnya seperti itu. Itu adalah merupakan suatu alat pertahanan yang fungsinya untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang mempertahankan dari apa? Dari berbagai macam serangan, baik itu serangan dari luar maupun serangan dari dalam. Kita bisa melihat UU RI nomor 3 tahun 2003 pasal 9 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 ya, pasal 9 ayat 1, bahwasanya memang warga negara itu berhak dan wajib gitu. Kita bisa ketahui berhak dan wajib, yang perlu kita garis bawah, wajib ya. Berarti kita nggak boleh meninggalkan ini kalau sudah ada kata wajib ya kan. Kita tidak boleh meninggalkan dalam rangka upaya pembelaan negara ya. Upaya pembelaan negara ini merupakan suatu kewajiban bagi kita gitu kan. Kita bisa mempertahankan, kita bisa membela negara sesuai dengan kemampuan dari kita ya, walaupun memang sudah ada sendiri alat pertahanan yaitu Tentara Nasional Indonesia gitu, ada tentaranya seperti itu. Itu fungsi yang pertama, yaitu fungsi pertahanan. Ada yang ditanyakan dulu? Baik, kita masuk pada fungsi yang kedua,
yaitu fungsi keamanan atau ketertiban. Ya, di suatu negara itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama gitu kan, ras gitu. Ada banyak sekali, apalagi di Indonesia gitu kan, yang terpecah banyak pulau gitu kan, dari berbagai macam pulau dengan memiliki karakter-karakter yang berbeda, dengan suku-suku yang berbeda kayak gitu kan. Maka ya, fungsi keamanan dan ketertiban ini penting sekali. Karena apa? Untuk mencegah bentrokan dalam masyarakat. Hal ini diserahkan pada Polri biasanya. Ya, ada pihak kepolisian. Kepolisian biasanya dia penertiban dalam bidang bukan dalam bidang, penertiban di internnya atau di dalam negeri. Di dalam negeri itu biasanya diurus oleh Polri, Polisi Republik Indonesia, ketika terjadi suatu bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Karena apa? Adanya suatu kepentingan yang berbeda. Seperti itu. Adanya suatu kepentingan yang berbeda, akhirnya apa? Menimbulkan suatu permasalahan, terjadi sebuah bentrokan-bentrokan. Itu yang menangani nanti adalah Polri, Polisi Republik Indonesia. Seperti itu. Untuk mewujudkan fungsi pertahanan dan keamanan, maka negara harus memiliki alat-alat hankam. Ya, alat-alat hankam, pertahanan dan keamanan gitu ya. Hankam. Negara harus punya ini, alat-alat hankam. Makanya apa? Di Indonesia pun sudah memiliki pesawat-pesawat yang sudah modern, pesawat-pesawat tempur modern, kemudian pesawat baik itu alat hankam baik itu di darat, laut maupun udara sudah ada, sudah modern gitu kan. Pasti semua memikirkan akan hal ini, apalagi negara. Seperti itu. Kemudian keikutan segenap warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Ini udah menjadi kewajiban. Jadi seluruh warga negara, artinya apa? Orang yang bertempat tinggal di suatu negara tersebut, dia memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan menjaga keamanan negara tersebut. Ya, makanya apa? Jangan sampai malah menimbulkan banyak perselisihan gitu. Harusnya malah mempererat tali persaudaraannya agar apa? Semakin kokoh negara ini, semakin kokoh, semakin kompak, sehingga ketika terjadi suatu perlawanan dari dalam maupun dari luar negeri itu gampang teratasi. Berbeda ketika kita sudah terpecah belah gitu kan, terpecah belah, ya ada gap-gap tertentu. Maka ketika ada ancaman gitu kan, ketika ada ancaman itu kita tidak akan menyelesaikan ancaman itu dengan baik gitu kan, bahkan kita akan keteteran dalam proses mempertahankan diri kita. Nah, seperti itu ya. Itu dalam rangka mewujudkan fungsi pertahanan dan keamanan. Yang terakhir yaitu kerjasama dalam mempertahankan dan mengamankan negara antara TNI dan Polri serta setiap warga negara. Kita bisa melihat ya, karena tentara dan Polri itu sudah memiliki tujuan masing-masing ya. Tentunya kalau TNI dia akan mempertahankan negara itu, baik itu dari luar negeri, ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu sendiri itu kan. Tapi untuk yang Polri ini biasanya dia dikhususkan untuk pertahanan dalam negeri, biasanya seperti itu. Nah, ini kita bisa ketahui terkadang
iya, ada dua alat keamanan negara ini terkadang juga terjadi suatu benturan-benturan gitu kan. Terjadi suatu benturan-benturan antara TNI dan Polri. Nah, ini diharapkan jangan sampai terjadi. Kalau nanti keamanannya sendiri aja, alat keamanannya sendiri aja sudah tidak aman gitu, artinya saling bermusuhan, nanti bagaimana bisa mengurusi ketika ada ancaman dari luar gitu kan. Kalau mungkin ancaman dari dalam aja udah keteteran, karena apa, dari alat pertahanannya aja udah saling ribut gitu kan, udah saling geger, udah saling bermusuhan dan seperti itu. Ya baik, selamat malam buat Mbak Airin, nggak apa-apa. Bisa langsung ikut menyimak materi ini ya, nanti tinggal menyesuaikan seperti itu ya. Nah, ini makanya apa, kita kita harus selalu memberikan saran kepada tentara dan Polri ini agar mereka selalu terbina hubungan dengan baik, agar mereka fokus dalam tugasnya, yaitu mempertahankan dan mengamankan negara Indonesia ini dari berbagai ancaman, baik itu ancaman luar negeri maupun ancaman dalam negeri, seperti itu. Itu adalah untuk mewujudkan fungsi pertahanan dan keamanan, harus ada ini ya, meliputi ini semua. Harus negara itu memiliki alat hankam, pertahanan dan keamanan, ada alat-alatnya, ada senjata-senjata baik itu di darat, laut dan udara, ada semua. Kemudian kekompakan atau keikutsertaan segenap warga negara tidak terkecuali dimanapun berada gitu kan, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Ketika kita sudah masih sebagai warga negara Indonesia, maka kita masih memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mempertahankan dan keamanan negara. Kemudian kerjasama yang baik ya antara alat keamanan ya, baik itu TNI dan Polri serta dari setiap warga negara yang sendiri. Jangan sampai terpecah belah oleh berbagai macam pihak sehingga kita fokus pada tadi mungkin ada dikatakan sebagai adu domba gitu kan. Kita fokus teradu domba, akhirnya ada ancaman, kita tidak siap, dan negara kita bisa diduduki oleh negara lain, artinya kita terjajah lagi. Nah itu kan sayang sekali. Berarti kalau itu sampai terjadi, perjuangan para pahlawan yang terdahulu itu menjadi sia-sia gitu kan. Pejuang-pejuang yang telah mendahului kita, yang sudah memerdekakan negara ini, ketika negara ini kok kembali lagi terebut oleh negara yang lain, terjajah, maka perjuangan mereka akan menjadi sia-sia. Karena apa? Kita sebagai orang yang diperjuangkan ini tidak mampu dalam mempertahankan. Seperti itu. Fungsi yang berikutnya yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Ya. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran ini biasanya sudah difikirkan oleh pemerintah untuk fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, walaupun masih banyak sekali di Indonesia ini warga negaranya yang masih di bawah garis kemiskinan. Nah seperti itu, masih miskin, kurang mampu. Nah bentuk pelayanan ini seperti apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah? Yang pertama yaitu pemeliharaan fakir miskin gitu kan, pemeliharaan fakir miskin. Kemudian ada pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya, seperti itu. Ada pembangunan kesehatan dan pendidikan. Ini adalah upaya-upaya yang telah dijalankan pemerintah dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran dari rakyatnya. Ya, semoga aja ini nanti semakin ke depan negara kita itu menjadi negara yang maju gitu kan, tidak hanya negara yang berkembang, seperti itu. Tidak hanya menjadi negara yang berkembang tapi menjadi negara yang maju. Kalau
kita hanya menjadi negara yang berkembang ya hanya seperti ini aja gitu kan. Maka kita harus maju mengikuti perkembangan yang ada gitu kan. Maka apa? Itu harus didukung oleh SDM-nya, sumber daya manusianya harus didukung gitu kan. Sumber daya manusianya didukung. Karena apa? Kita memiliki sumber daya yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa. Sesungguhnya itu dapat mensejahterakan dan memakmurkan negara rakyat kita sendiri gitu kan. Kalau kita mampu mengelola sumber daya alam tersebut. Nah, yang di sini kelemahannya adalah untuk SDM kita sendiri itu belum mumpuni dalam rangka mengelola sumber daya alam yang ada gitu kan. Minyak mungkin kita belum bisa mengelola sendiri, kita masih menjualnya ke luar negeri gitu kan. Mungkin kalau itu kita bisa kelola sendiri, kita bisa jalankan, maka kita setidaknya bisa memberikan suatu kemakmuran bagi rakyatnya. Kemudian mungkin ada barang-barang yang lain gitu kan. Kita itu adalah negara yang agraris gitu kan, negara yang agraris, persawahan kita banyak sekali gitu kan. Seharusnya untuk memenuhi kebutuhan itu kita udah bisa sendiri gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan kita bisa sendiri untuk beras gitu kan. Namun yang terjadi kan tidak seperti itu, kita masih mengimpor gitu kan, masih mengimpor beras. Nah kayak seperti itu. Kalau kita punya sumber daya manusianya yang bagus gitu kan, yang bagus, maka secara otomatis nanti kesejahteraan dan kemakmuran itu akan terwujud ya, seperti itu berkaitan dengan fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Baik ya, ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya penjelasan saya? Baik, lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Mbak Isa ini insya Allah tidak ada Pak gitu. Tidak ada apa ini maksudnya? Belum paham atau gimana maksudnya? Ya, tidak ada yang tanyakan ya. Berarti oke. Tidak ada yang tanyakan, berarti saya yakini bahwasanya teman-teman memahami semua apa yang saya jelaskan tadi. Baik. Kita bahas untuk poin yang keempat berkaitan dengan unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara. Gitu ya. Kita bisa melihat yang pertama menurut Konvensi Montevideo tahun 1933. Ya. Unsur negara itu terdiri dari penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ya. Itu adalah unsur-unsur negara menurut Konvensi Montevideo. Yang berikutnya, unsur-unsur negara menurut Oppenheim-Lauterbach, gitu ya. Unsur ada dua, unsur pembentuk yaitu konstitutif, ya. Unsur pembentuk atau konstitutif itu terdiri dari rakyat, daerah atau wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua yaitu unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Ya, ada pengakuan dari negara lain. Itu adalah unsur-unsur negara dari dua versi ya. Versi yang pertama dari Konvensi Montevideo dan versi yang kedua dari Oppenheim-Lauterbach.
kita bisa melihat dari unsur-unsur tersebut banyak sekali persamaannya. Yang pertama yaitu penduduk yang tetap. Ya, kalau di poin yang kedua itu di poin B itu dikatakan rakyat. Kan sama saja itu kan. Penduduk yang tetap itu ya dikatakan sebagai rakyat. Penduduk yang tepat ataupun rakyat. Kemudian ada wilayah tertentu. Menurut yang kedua, yang poin B juga ada di sini. Kalau di poin A dikatakan wilayah, kalau di poin B yaitu daerah. Ya, sama daerah atau wilayah. Negara itu harus punya daerah ataupun wilayah. Yang ketiga, pemerintah. Ya, ada pemerintahan yang berdaulat. Artinya berdaulat apa? Tidak ada campur tangan dari negara lain. Seperti itu. Tidak ada campur tangan dari negara lain. Itu dikatakan berdaulat. Kemudian kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Kalau di poin yang B yaitu pengakuan dari negara lain, ya. Pengakuan dari negara lain. Jadi kita bisa melihat itu semuanya sama, ya. Unsur-unsur tersebut baik di poin A maupun poin B itu kita bisa melihat sama, ya. Semuanya sama, harus punya penduduk atau rakyat, harus punya wilayah ataupun daerah, punya pemerintahan, dan punya artinya pengakuan dari negara lain. Harus diakui oleh negara lain. Oh iya, negara itu loh memang negara yang sudah merdeka, sudah berdiri sendiri, sudah memiliki pemerintahan sendiri, sudah punya wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas, dan sudah memiliki penduduk. Nah, itulah yang dikatakan sebagai negara. Seperti itu. Ya. Bagaimana kalau unsur-unsur ini hilang? Apakah ini bisa dikatakan sebagai negara? Kira-kira bagaimana teman-teman? Ya. Apabila salah satu unsur ini hilang, apakah bisa dikatakan sebagai negara? Bisa tidak teman-teman? Ya, tidak bisa ya, betul sekali. Menurut Mbak Siti. Jadi kalau salah satu unsur ini hilang, gitu kan? Ini adalah unsur pokoknya. Jika salah satu unsur ini hilang, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai negara. Contoh aja. Ada wilayah, ada pemerintah, ada kemampuan mengadakan hubungan gitu. Tapi nggak punya rakyat, nggak ada orangnya. Apakah itu bisa dikatakan negara? Tidak bisa gitu kan. Apalagi nggak punya wilayah gitu kan, ada orangnya, ada pemerintahannya, bisa berhubungan, tapi nggak punya tempat gitu kan. Terus mau tinggal di mana gitu orangnya, kan nggak bisa. Maka harus ada tempat pemerintahan, ya kan. Harus ada pemerintahan yang mengatur negara itu. Nanti kalau tidak ada yang mengatur negara itu, yang negara itu akan dibawa kemana gitu kan, arahnya mau kemana, nakodanya siapa, nah gitu kan, pemimpinnya siapa, kan nggak jelas. Nah, makanya harus ada pemerintahan dan harus ada pengakuan dari negara-negara lain, harus bisa melakukan hubungan, ya, baik itu hubungan bilateral maupun hubungan lateral gitu ya. Hubungan baik itu negara satu dengan negara yang lain atau dua negara gitu kan, ataupun lateral banyak negara, atau multilateral banyak negara gitu kan, banyak negara, seperti itu. Itu adalah unsur-unsur dari negara. Baik, ini negara berhubungan dengan upaya bela negara. Kita bisa melihat unsur wilayah negara merupakan wadah, alat dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya bela negara.
unsur wilayah, kita bisa lihat wilayah itu adalah suatu tempat tertentu, ya, yang dijadikan sebagai wadah atau alat dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya bela negara. Tentu karena tempat itulah yang akan kita perjuangkan gitu kan, maka itu jadikan suatu wadah perjuangan bagi kita semua. Seperti tanah air Indonesia, kita berdiri di tanah air ini itu adalah sebuah wadah karena itu adalah wilayah. Tempat itulah yang akan kita jadikan tempat perjuangan kita gitu kan. Ya, yang akan kita perjuangkan ya tempat itu tadi, wilayah-wilayah negara Republik Indonesia yang tersebar menjadi berbagai pulau-pulau, mulai dari yang paling timur gitu kan, mulai yang Indonesia paling timur gitu kan, sampai ke arah barat gitu kan, dari Sabang sampai Merauke gitu. Kemudian keterkaitan dan kedudukan unsur negara dengan konsep upaya pembelaan negara. Ada berbagai macam unsur itu kan, bisa dilihat unsurnya tadi. Ada unsur wilayah itu tadi. Yang berikutnya adalah unsur penduduk, ya, unsur pendukung dalam penyelenggaraan hukum negara. Ya. Unsur penduduk itu adalah sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan negara. Halo. Mohon maaf teman-teman, tadi sempat lost koneksi sebentar ya. Tadi sempat terputus, ada lost connectionnya. Ya, mohon maaf tadi. Alhamdulillah ini bisa nyambung lagi. Kita lanjut kembali ya. Ada sedikit gangguan terhadap koneksi tadi. Nggak apa-apa ya teman-teman. Baik, kita lanjut kembali. Keterkaitan dan kedudukan unsur negara dengan konsep upaya pembelaan negara. Ya, tetap semangat ya. Walaupun tadi sempat kepotong sebentar. Masih semangat ya? Oke, masih semangat. Oke, saya senang sekali ini malam hari ini, walaupun ada sedikit gangguan tapi semangatnya masih menggebu-gebu ya kan. Sesuai dengan tanggal hari ini, tanggal 10 November, yaitu Hari Pahlawan. Seperti teman-teman yang ada di sana sekarang ini adalah pahlawan-pahlawan bagi negara Indonesia gitu kan. Pahlawan devisa negara Indonesia, seperti itu. Tetap semangat untuk belajar ya teman-teman. Baik, kita lanjut lagi. Unsur penduduk atau warga negara itu adalah sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan hukum negara. Seperti itu ya. Itu tadi sudah saya jelaskan, dan ini kita masuk pada unsur wilayah. Tadi unsur wilayah adalah sebagai wadah atau alat kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya pembelaan negara. Ini tidak perlu saya jelaskan karena udah saya ulas di atas tadi. Ya, nggak apa-apa untuk saudara atau Mbak Airin sambil kerja, ya nggak apa-apa.
tapi harus tetap semangat dalam menimba ilmunya gitu ya. Unsur yang berikutnya yaitu unsur pemerintahan yang berdaulat. Ya, pemerintahan ini adalah penentu suatu kebijakan dan pelaksana kebijakan. Ya, negara ini mau dibawa kemana itu adalah dilaksanakan oleh pemerintahan. Arah kenegaraan kita itu dilaksanakan oleh pemerintahan. Ada yang mengendalikan. Agar apa? Negara ini bisa tertib dan aman. Tertib dan aman. Karena apa? Ada pengendalinya. Kita bisa bayangkan sendiri suatu negara ketika tidak memiliki pemerintahan, tidak memiliki presiden gitu kan, tidak memiliki presiden dan kabinet-kabinetnya, akan seperti apakah negara ini? Ya, yang terjadi seperti apa gitu kan? Dalam lingkup pendidikan seperti apa? Tidak ada yang mengurusi gitu kan? Ya, akan menghambar gitu kan? Mengambang, akan mengambang. Konsep pendidikan ini nanti mau dibawa kemana? Kemudian nanti dari keamanannya itu nanti mau dibawa kemana kayak gitu ya, akan kacau balau gitu kan, karena tidak ada yang mengaturnya, semuanya pengen enaknya gitu kan. Saya yakin semua orang di sini pasti pengen enaknya, seluruh warga rakyat Indonesia pasti pengen enaknya. Kalau semua pengen enak dan tidak ada yang mengatur gitu kan, maka yang terjadi kembali lagi pada zaman dulu gitu kan, sebelum ada negara gitu kan, bisa jadi manusia makan manusia gitu kan, bisa kembali lagi manusia makan manusia. Iya, mereka akan bertindak sewenang-wenang sesuka hatinya, seperti itu, mau menang sendiri gitu kan. Coba bayangkan kalau kita tidak memiliki uh, alat pertahanan yang dibuat oleh pemerintah gitu kan, Polri gitu, Polri. Ketika ada orang yang mencuri gitu kan, terus siapa nanti yang akan menghakimi gitu kan? Kan tidak ada, yang ada dihakimi sendiri, ya bisa saling bunuh membunuh nanti. Negara ini akan kacau balau, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengapalai, seperti itu. Maka penting sekali yang namanya unsur pemerintahan yang berdaulat. Artinya berdaulat itu apa? Tidak ada campur tangan dari negara lain. Ya murni itu adalah kebijakan dan keputusan dari negara kita sendiri, tidak terintervensi oleh negara-negara yang lain. Nah, seperti itu. Itu dikatakan dia unsur pemerintahan yang berdaulat ini memang dia sebagai penentu kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dan kita sebagai penerima kebijakan, seperti itu. Kita sebagai penerima kebijakan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, itu tadi udah selesai. Ini kita masuk poin yang berikutnya ya. Poin yang berikutnya. Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pembinaan rasa kebangsaan dan ada berbagai macam perjuangan ya sampai negara ini bisa merdeka gitu kan, sampai ada peringatan hari besarnya gitu kan, ada peringatan hari kebangkitan nasional gitu kan, ada sumpah pemuda, ada proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan. Itu sebagai tonggak utama negara kita sudah lepas dari negara lain gitu kan, sudah lepas dari negara lain, sudah tidak diatur oleh negara lain, sudah tidak dipengaruhi oleh negara lain. Ya kita sudah ketika kita memasuki pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, walaupun kita tahu sendiri ketika sudah merdeka pun masih sering dipengaruhi ya kan, masih akan dijajah kembali. Berkat semangat juang rakyat Indonesia pada zaman dahulu itulah
maka sampai sekarang ini negara kita masih berdaulat gitu kan, masih berdaulat, masih merdeka dan tidak dipengaruhi oleh negara lain, sehingga kita sekarang ini hidupnya bisa enak gitu kan. Kita bisa menikmati teknologi-teknologi yang sekarang ini kita pakai gitu kan. Kita bisa menggunakan HP yang sudah modern gitu kan. Itu adalah berkat perjuangan para terdahulu kita. Ada banyak sekali organisasi-organisasi kerakyatan dalam rangka pembelaan negara ini gitu kan. Itu dulu ada Kelaskaran, pasukan gerila desa atau pagar desa, mobilisasi pelajar, organisasi perlawanan rakyat, OPR. Bahkan kalau di keamanan yang paling rendah gitu kan, ada keamanan yang paling rendah, ada Hansip, ada Wanra, dan ada Karma, dan masih banyak yang lainnya. Nah itu sekilas saja, sekilas. Mungkin itu banyak dijelaskan di pelajaran sejarah Indonesia, itu sudah dijelaskan pasti. Ya, ini adalah landasan hukum tentang kewajiban membela negara. Landasan hukum tentang kewajiban membela negara itu diatur pada pasal 30 ayat 1 UUD 45. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara gitu kan. Itu udah jelas diatur, udah tertulis. Ya, udah tertulis. Berarti kita sudah diikat gitu ya. Kita sudah diikat. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan atau Hankam tadi. Kayak gitu. Itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Kemudian pasal 30 ayat 2 UUD 45, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Di semua negara pasti dia sudah memiliki alat pertahanan yang utama, khususnya di Indonesia sekarang ini ya. Indonesia itu punya tentara dan Polri ya, punya tentara dan Polri kayak gitu. Itu jelas sekali ya, sudah dibuat oleh negara. Walaupun kita dapat ketahui ada alat keamanan yang lainnya, ada berbagai macam jenis alat keamanannya. Namun yang menjadi kekuatan utama ketika terjadi suatu pemberontakan atau suatu penjajahan dari negara lain, yang akan maju pertama kali yaitu TNI dan Polri. Ya, didukung oleh rakyat. Ya, didukung oleh rakyat. Karena rakyat memiliki suatu kewajiban dalam upaya ikut serta dalam mempertahankan keamanan negara ini. Nah, TNI, makanya mereka harus siap siaga. Mereka siap siaga 24 jam untuk menjaga keamanan dalam rangka mempertahankan negara ini. Ya. Kemudian ada UU nomor 3 tahun 2002 yaitu tentang pertahanan negara. Itu adalah landasan hukum tentang kewajiban membela negara. Jadi saya ulangi lagi, kita semua ini wajib dalam rangka pembelaan negara kita terhadap ancaman-ancaman yang akan muncul, baik itu ancaman dari dalam negeri maupun ancaman yang datangnya dari luar negeri. Itu adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk membela negara kita agar tetap utuh, tetap merdeka gitu kan, tetap utuh, tetap merdeka. Kita tidak di bawah kendali oleh negara lain atau di bawah kendali oleh orang-orang yang tidak menguntungkan bagi kita semua gitu kan, tapi sebaliknya malah merugikan bagi kita semua. Itu jangan sampai terjadi. Baik, next.
beberapa hal yang harus dipahami dari pasal 30. Yang pertama yaitu keikutsertaan warga negara dalam Hankam negara menyatakan hak dan kewajiban. Ya, menggunakan sistem Hankam rata gitu kan. Ada kekuatan utamanya yaitu sistem pertahanan TNI dan sistem keamanannya Polri gitu kan. Dia dikatakan pertahanan karena dia gini, mengantisipasi segala ancaman-ancaman yang akan muncul, khususnya malah ancaman dari luar negeri gitu kan. Khususnya ancaman dari luar negeri. Ya, dia upaya mempertahankan juga. Dan tidak hanya dari luar negeri, tapi dia juga ancaman dari dalam negeri juga. Tidak hanya dari luar negeri, tapi juga dia siap siaga dalam mengamankan dan mempertahankan ancaman dari dalam negeri itu sendiri. Dan keamanannya itu nanti diserahkan pada Polri, ini khususnya di daerah internnya atau dalam negeri gitu. Di dalam negerinya, intern, menjaga keamanannya. Kemudian rakyat sebagai pendukung itu tadi. Nah, itu adalah poin-poin pokok yang harus kita pahami bersama ya. Pokok ya, hal-hal pokok yang harus kita pahami bersama. Seperti itu. Nah, konsep bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 UUD 45 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini sudah memang diatur dalam undang-undang gitu kan. Sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kita tidak dapat mengelak lagi. Kita tidak dapat berpaling. Kalau kita sudah menjadi warga negara Indonesia, itulah kewajiban kita. Seperti itu. Itu adalah menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua. Baik. Kita bahas pertahanan negara. Pertahanan negara yaitu segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara ya. Ini pasal 1 ayat 1 undang-undang ya. Nomor 3 tahun 2002. Kayak gitu, pasal 1 ayat 1. UU nomor 3 tahun 2002. Iya, pertahanan negara yang dimaksudkan adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ya, negara ini adalah negara yang berdaulat. Ya, berdaulat. Kemudian keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa negara gitu kan. Bangsa adalah orang-orang yang berada dalam suatu negara. Orang-orang yang berada dalam suatu negara itu yang disebut dengan bangsa. Bangsa ini harus kita selamatkan gitu kan, harus dilindungi. Jangan sampai bangsa ini ya terancam oleh negara lain. Jadi ada sebuah ancaman-ancaman dari negara lain. Kata wajib pada pasal 27 ayat 3 dan UU RI nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 bahwa setiap warga negara dalam keadaan tertentu dapat dipaksakan oleh negara untuk ikut serta dalam membela negara atau wamil, bisa dijaga. Wajib militer. Ini bisa saja dipaksakan gitu kan, dipaksakan ketika alat pertahanan ini berkurang gitu kan. Misal tentaranya berkurang, misal tentara Republik Indonesia berkurang gitu kan. Kurang dalam rangka mempertahankan negara ini.
pada waktu mungkin hari ini sedang ada penjajahan gitu kan, hari ini ada penjajahan, kemudian ternyata TNI-nya kewalahan dalam mempertahankan negara ini, maka karena semua warga negara Indonesia itu memiliki kewajiban dalam rangka pembelaan negara, maka ini bisa dipaksakan dia nanti menjadi seorang TNI atau seseorang yang bisa membantu TNI. Bahkan dia bisa ditarik gitu kan, bisa ditarik, dia bisa menjalani wajib militer gitu kan. Wajib militer itu yang perlu kita pahami bersama-sama ya, ada wajib militernya juga ya gitu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sampai di sini ada yang tanyakan terlebih dahulu teman-teman? Halo, kayaknya kok sepi-sepi banget ini. Pada sepanang atau gimana ya? Kayaknya kok ya nyimak ya. Alhamdulillah sepi banget gitu. Masih semangat kan? Atau sudah mulai mengantuk ini, udah mulai malam gitu. Iya. Masih semangat ya? Matanya masih kebuka ya, kebuka lebar gitu. Baik, masih ya. Karena mungkin waktu di sana kan ini lebih cepat 1 jam. Kalau di tempat saya ini masih sore sekali. Baru jam 9 gitu ya. Baru jam 9. Kalau mungkin di sana kan udah jam 10 gitu kan, udah jam 10 malam. Wah, udah lumayan malam sih. Dan kan kita masih selesainya nanti jam setengah 11 untuk mengganti pertemuan kita yang dulu, yang sudah saya persiapkan, cuma kemarin itu lost connection gitu aja. Seperti ini tadi terjadi lost connection sebentar, gak apa-apa ya. Tapi alhamdulillah masih semangat, walaupun malam hari ini yang hadir baru cuma 7 orang. Teman-teman yang lain kemana teman? Ada yang tahu yang lain teman-temannya? Kalau nggak salah ada kelas ini itu jumlahnya ada 13 kalau nggak salah. 13 itu berapa itu kalau nggak salah per kelasnya? Oh gitu ya. Ada yang sibuk, ada yang terkendala masuk juga ya. Iya. Baik. Oke, kalau masih semangat, ini kita lanjut lagi di poin yang berikutnya. Ada poin yang berikutnya. Ini bentuk-bentuk usaha pembelaan negara ini ya. Bentuknya bagaimana sih dalam kita upaya membela negara sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara yang kita memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Bentuk-bentuknya itu seperti apa? Nah gitu. Kita lihat bentuk-bentuknya. Ya. Bentuk penyelenggaraan usaha pembelaan negara ini menurut pasal 9 ayat 2 UU Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002. Di antaranya adalah yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Nah, seperti ini, pendidikan kewarganegaraan inilah yang dikatakan pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita tahu kedudukan kita sebagai warga negara gitu kan. Artinya kita tahu bahwasanya kita harus memiliki sifat nasionalisme yang tinggi gitu kan. Kita memiliki semangat perjuangan yang tinggi, seorang patriotisme yang tinggi ya gitu. Kita selalu cinta pada tanah air kita. Kita selalu berada pada perlindungan ya. Kita selalu berada pada perlindungan dalam rangka mengusahakan upaya pembelaan negara gitu kan. Ada perlindungan bagi kewarganegaraan, bahwasanya setiap warga negara itu harus dilindungi.
Nah, itu berada di pendidikan keluarga negaraan agar jiwa kita, patriotisme kita, nasionalisme kita itu semakin kendal dan semakin terjaga. Akhirnya apa? Rasa memiliki negara kita itu semakin dalam. Rasa cinta terhadap tanah air kita itu semakin dalam. Kalau kita sudah cinta pada sesuatu, tentunya kita akan selalu melindunginya dari segala berbagai macam ancaman. Kita akan selalu melindunginya, gitu kan. Contoh saja kalau kita itu memiliki sebuah pohon yang kita cintai, yang kita sayangi, pasti pohon itu akan kita rawat sebaik mungkin. Kita kasih pupuk, kita siram gitu kan. Kita ambil daun-daun yang mengering dan lain sebagainya. Sama ketika kita memiliki rasa cinta kepada tanah air kita, maka yang kita lakukan seperti itu. Ketika ada suatu ancaman-ancaman, kita sigap dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu. Ya. Poin yang berikutnya yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, gitu ya. Ada pelatihan dasar militer secara wajib. Ini bisa dilakukan, itu upaya dalam rangka pembelaan negara. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI ini secara sukarela atau secara wajib, kayak gitu. Ada, itu adalah upaya-upayanya. Kemudian pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, seperti teman-teman sekarang ini yang ada di sana, ini merupakan juga suatu bentuk usaha pembelaan negara. Ya, karena sesuai dengan profesinya masing-masing. Contohnya, saya sebagai profesi seorang guru, ya ini adalah merupakan suatu usaha pembelaan saya, pembelaan negara kita. Saya membangun karakter-karakter seseorang, memberikan ilmu kepada teman-teman, kepada anak didik saya. Nah, seperti itu adalah bentuk suatu usaha penyelenggaraan dalam pembelaan negara. Itu merupakan usaha-usaha saya. Kemudian teman-teman sekarang ini yang ada di sana juga itu merupakan suatu bentuk penyelenggaraan usaha pembelaan negara. Jadi ada banyak sekali usaha-usaha dalam rangka pembelaan negara. Disesuaikan dengan profesinya masing-masing. Itu sudah merupakan suatu usaha pembelaan negara. Apalagi yang memang dia sebagai alat pertahanan utama, ya kan, alat keamanan utama, itu malah udah pasti gitu kan, udah jelas kayak gitu. Kemudian di pasal 37 ayat 1 UU RI nomor 3 tahun 2012 ya, bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu tadi saya sudah katakan bahwasanya di pendidikan kewarganegaraan itu memberitahukan kita bahwasanya cinta tanah air itu memang sangat diperlukan sekali. Ya, jangan sampai luntur kecintaan negara kita dan lebih menyukai negara lain, gitu kan. Ini pemerintah sering menggembar-gemborkan bahwasanya kita harus cinta tanah air, maka kita harus memakai produk dalam negeri, gitu kan. Kita memakai produk-produk dalam negeri itu adalah sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air, cinta terhadap produk-produk dalam negeri. Ya, namun untuk sampai sekarang ini karena ini sudah memasuki pasar global, gitu kan, banyak sekali produk-produk dari mancanegara, dari luar negeri yang masuk ke negara kita. Jadi ya kita harus
pinter-pinter menyortir gitu kan, pinter-pinter mengfilter gitu, menyaring gitu, pinter-pinter dalam proses penyaringan. Kalau kita memang betul-betul istilahnya di sini adalah betul-betul memiliki rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air kita, maka kita sebaiknya adalah menggunakan alat-alat atau barang-barang yang memang itu hasil dari produk dalam negeri itu sendiri. Ya walaupun memang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita gitu, maka kita di sini harus belajar terlebih dahulu ya untuk bisa lebih cinta dan lebih sayang terhadap negara kita sendiri. Kalau kita sudah memiliki rasa cinta, maka secara otomatis gitu ya, secara otomatis pembelaan negara itu pasti ada pada hati nurani kita masing-masing. Itu pasti ada pembelaan negara ini. Ya, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara ini ya ini tadi sudah diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU RI nomor 3 tahun 2002, kemudian ditegaskan lagi pada pasal 37 ayat 1 UU RI nomor 3 tahun 2002 berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Maka di setiap sektor pendidikan, lembaga pendidikan pasti ada yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Itu pasti ada. Karena sejak dini, sejak kecil itu memang harus dididik ya, dididik untuk bisa cinta terhadap tanah airnya. Ya. Apalagi sekarang ini sangat banyak sekali media-media yang sudah modern gitu kan. Kita bisa contohnya ini internet gitu kan. Dengan internet kita bisa membuka semua yang ada, apalagi kalau anak kecil, kalau kita tidak ajari cinta terhadap tanah air, ketika mereka membuka-buka, oh ternyata negara sana itu lebih bagus dari negara kita ya, itu berbahaya sekali gitu kan. Berbahaya sekali karena apa? Nanti rasa cinta terhadap tanah airnya itu bisa luntur, terkikis. Akhirnya apa? Mereka ingin ke tempat yang lebih jauh gitu kan dibandingkan di negaranya sendiri. Maka itu adalah untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu disampaikan di lembaga pendidikan mulai dari dasar sampai dengan perguruan tinggi, itu disampaikan dari perguruan tinggi. Dulu waktu saya kuliah juga ada yang namanya pendidikan kewarganegaraan ya ini dia menancapkan gitu kan, mematri rasa cinta tanah air itu di dalam sanubari kita yang paling dalam gitu kan. Jadi dimanapun kita berada, saya tetap cinta sama tanah air Indonesia. Nah seperti itu. Baik, kita masuk pada konsep kecintaan kepada negara Republik Indonesia yang tentunya ini nanti akan kita bahas lebih dalam pada waktu pertemuan yang akan datang ya. Di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih dalam lagi karena melihat waktu juga tinggal beberapa menit lagi. Mungkin ini tidak bisa terbahas secara tuntas, secara detail seperti itu ya, berkaitan dengan konsep kecintaan negara Republik Indonesia ya. Konsep kecintaan itu ada rasa kebangsaan dan ada rasa cinta tanah air, yaitu patriotisme, kebangsaan, nasionalisme ya. Kemudian konsep bela negara, konsepsi moral yang diimplementasikan dalam sikap, perilaku dan tindakan warga negara yang dilandasi yang pertama yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara kita,
kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. Artinya tidak mementingkan kepentingan individu, lebih mementingkan kepentingan kelompok ataupun kenegaraan daripada kepentingan individu. Itu adalah konsep kecintaan kita kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, rasa kebangsaan atau nasionalisme, kemudian rasa cinta tanah air atau patriotisme. Nah, konsep bela negara itu konsepnya adalah moral, didikan moral, sikap gitu kan, sikap kita dalam menanggapi sesuatu, sikap, perilaku dan tindakan warga negara ini. Itu adalah bentuk implementasinya kecintaan kita terhadap tanah air tercinta, negara Republik Indonesia. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan dulu karena waktunya pun sudah mau habis, atau mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada? Pada hari ini tidak ada yang tanyakan? Halo teman-teman? Halo? Iya, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, untuk kelas pada malam hari ini saya kira cukup. Kita materinya pada ini konsep kecintaan kepada NKRI. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali gitu ya. Baik, minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Iya, kita masih pada sub pokok bahasan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara gitu ya. Baik, kita akhiri aja pertemuan pada malam hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, informasi-informasi yang saya berikan semoga dapat diterima dengan baik, dan semoga memberikan manfaat tidak hanya bagi diri kita tapi juga bermanfaat kelak bagi orang lain, seperti itu ya. Terima kasih, itu dari saya. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dah, selamat malam.